sebab itu, 9 tahun yang lalu, saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter. Tidak mudah mengajak mereka untuk membangun industri smelter itu, karena sudah terbiasa mengirim bahan mentah, dikirim ke Jepang, ada yang dikirim ke Spanyol, industri smelter ada dari sana. Sama nanti di bulan Juni pada tahun ini, industri smelter PT Freeport yang akan mengolah tembaga dan mungkin juga ada emasnya bertonton akan mulai beroperasi dan akan merekrut anak muda kita mungkin lebih dari 15.000 atau 20.000 untuk bekerja di sana. Usai melakukan kegiatan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 1 Maret 2024, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan. Tiba sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Barat, kemudian pada malam harinya Presiden langsung menghadiri acara peresmian pembukaan Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM 20 tahun 2024 di Jakabaring Sport City. Yuki, tahu hilirisasi itu apa? Enggak apa-apa. Jadi hilirisasi itu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Itu aja. Ya, agar nilai tambahnya itu bisa kita dapatkan. Itu hilirisasi. Saat membuka muktamar, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia dapat menjadi negara maju dalam 3 periode kepemimpinan ke depan. Ia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir lanskap politik dan ekonomi global itu berubah karena disrupsi teknologi dan juga adanya perubahan akibat interaksi lewat media sosial. Meski demikian, Presiden mengatakan tantangan Indonesia menjadi negara maju itu juga sangat besar. Salah satu tantangan itu adalah soal hilirisasi. Kenapa saya capek-capek datang ke Palembang ini? Karena IMM itu adalah organisasi penting. Dan acara muktamar juga sangat penting. Maka saya putuskan, saya datang. Dalam tahun-tahun terakhir ini, lanskap politik global itu berubah. Lanskap ekonomi global juga berubah. Karena disrupsi teknologi, karena ada perubahan-perubahan akibat interaksi sosial lewat media sosial. Dan kita tahu geopolitik global juga sekarang ini sangat sulit dihitung, sangat sulit dikalkulasi. Ekonomi global juga sama. Ketidakpastiannya juga sulit dikalkulasi dan sulit dihitung. Tetapi dalam posisi tekanan-tekanan seperti itu, justru peluang itu ada. Justru kesempatan untuk kita melompat itu ada. Dan menurut lembaga-lembaga internasional untuk negara kita, kalkulasinya baik OECD, baik World Bank, baik IMF, baik McKinsey, baik dari Bappenas kita sendiri berhitung bahwa Indonesia memiliki kesempatan besar untuk melompat menjadi negara maju dalam 3 periode kepemimpinan ke depan. Tetapi tantangannya juga sangat besar. Tidak ujuk-ujuk bisa langsung melompat, tapi tantangannya juga sangat besar. Oleh sebab itu, saya berikan contoh seperti tadi disampaikan Adinda Himawan Abdul Musawir Yahya mengenai hilirisasi. Saya berikan contoh tembaga. Tembaga yang sudah 50
5 tahun diekspor dalam bentuk mentahan oleh PT Freeport. Bayangkan 55 tahun. Dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter. Tidak mudah mengajak mereka untuk membangun industri smelter itu. Karena sudah terbiasa mengirim bahan mentah, dikirim ke Jepang, ada yang dikirim ke Spanyol. Industri smelternya ada di sana. Berarti kita kehilangan nilai tambah yang pertama. Yang kedua kita kehilangan yang namanya kesempatan kerja bagi anak bangsa. Karena sulit, kita dorong untuk membangun industri smelter, kemudian kita lakukan yang namanya pembelian saham mayoritas bagi PT Freeport oleh BUMN kita. Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51%. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun. Dan insya Allah nanti di bulan Juni pada tahun ini, industri smelter PT Freeport yang akan mengolah tembaga dan mungkin juga ada emasnya bertonton akan mulai beroperasi dan akan merekrut anak-anak muda kita mungkin lebih dari 15.000 atau 20.000 untuk bekerja di sana. Dan nilai tambahnya juga meloncat. Saya berikan contoh lagi yang kedua, nikel. Dibangun industri smelter. Saat kita mengekspor mentah, sudah bertahun-tahun ekspor hanya mentahan, nikel ore, nilainya setiap tahun ekspor kita itu kurang lebih 30-an triliun. Begitu smelter dibangun, ekspor kita mencapai 510 triliun rupiah. Artinya apa? Ada yang menanyakan pada saya, Pak, yang menguntungkan perusahaan. Tidak seperti itu, karena dari kelompatan rupiah tadi yang saya sampaikan, kita bisa memungut yang namanya pajak perusahaan. Kan menjadi lompatan pajak perusahaannya. Pajak karyawan yang ada di situ. Royalti kita dapat, biaya ekspor kita dapat, BNPB kita dapat semuanya. Kalau kita ikut share di situ, artinya kita dapat dividen. Gede sekali. Artinya perusahaan dapat untung, tapi negara juga mendapatkan income penerimaan yang juga sangat besar sekali. Inilah yang terus kita dorong, dan hilirisasi itu tidak hanya urusan tembaga atau urusan nikel atau urusan boksit, timah, tetapi hilirisasi itu juga akan kita dorong di perkebunan, di pertanian, di perikanan, di kelautan, semuanya harus kita hilirisasikan dengan nilai tambah di dalam negeri, kesempatan kerja di dalam negeri. Tapi negara-negara maju juga tidak diem. Saya kira saudara-saudara tahu, Adinda, Imawan, dan Imawati, karena nikel kita stop, kita digugat di WTO tahun lalu dan kalah. Tapi kita naik banding. Kita juga tahu semuanya bahwa dalam sebulan 2 bulan ini banyak negara-negara masuk ke jurang resesi.
Eropa, kemudian baru saja kemarin Inggris masuk ke resesi, Jepang masuk ke resesi, 96 negara juga menjadi pasiennya IMF. Artinya apa? Situasi ekonomi dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati dalam mengelola apapun, mengelola ekonomi kita, mengelola APBN kita, dan kita harapkan ke depan pemerintah yang baru juga melakukan hal yang sama, hati-hati dalam mengelola negara sebesar Indonesia ini, karena Indonesia bukan sebuah negara yang kecil, tetapi negara yang sangat besar, negara yang sangat luas, dan penduduknya sudah hampir 280 juta, sehingga setiap tindakan apapun kita harus berhati-hati, terutama dalam mengelola ekonomi, politik, harus penuh dengan kehati-hatian agar tidak keliru dalam mengelola negara.